Assalamualaikum warahmatullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi vektor. Dalam pelajaran fisika, kita telah mengenal dua macam besaran, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai, sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh dari besaran vektor ini, misalnya pada gerakan angin, selain disebutkan lajunya, disebutkan juga arahnya, seperti 20 km per jam dengan arah timur laut. Kemudian, yang termasuk dalam besaran skalar adalah panjang, volume, dan luas. Sedangkan yang termasuk dalam besaran vektor adalah kecepatan, gaya, dan percepatan. Materi vektor yang akan kita bahas adalah vektor pada ruang dimensi 2. Ada 4 inti pembahasan. Yang pertama, menyatakan suatu vektor. Bagaimana menyatakan suatu vektor? Anda perhatikan gambar berikut. Jika vektor P menyatakan ruas garis berarah dari titik O ke titik A, maka dikatakan bahwa ruas garis OA sebagai wakil dari vektor A. Selanjutnya ada 3 cara menyatakan vektor P. Yang pertama, vektor baris, yaitu vektor P sama dengan X1, Y1. Yang kedua, vektor kolom, yaitu vektor P sama dengan X1, Y1. Dan yang ketiga adalah vektor komponen, yaitu vektor P sama dengan vektor X1Y plus vektor Y1J, dengan I dan J masing-masing adalah vektor basis pada arah X dan Y. Baiklah, kita aplikasi dalam bentuk contoh soal. Anda perhatikan gambar berikut, di mana di sini kita diminta untuk menyatakan ketiga vektor, yaitu vektor K, vektor Z, dan vektor A. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan rumus. Misalnya rumus dari vektor Z, yaitu X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan nilai X1, Y1, X2, dan nilai Y2. Misalnya pada vektor Z, nilai X1-nya adalah minus 7, nilai Y1-nya adalah 3, nilai X2-nya adalah minus 2, dan nilai Y2-nya adalah 6. Langkah yang ketiga, kita substitusi nilai X1, Y1, X2, dan Y2 ke rumus vektor Z, sehingga diperoleh vektor Z sama dengan 53. Kemudian untuk mencari vektor A, ini prosesnya sama dengan mencari vektor Z, di mana kita tentukan nilai X1, Y1, nilai X2,
Y2 ya, sehingga diperoleh vektor A sama dengan minus 3, 7. Berbeda dengan vektor K. Vektor K ini titik pangkalnya di 0,0, sehingga nilai X1 Y1 sama dengan 0,0. Maka diperoleh vektor baris, yaitu vektor K sama dengan 5,3, vektor Z sama dengan 5,3, dan vektor A sama dengan minus 3,7. Kemudian vektor kolom, yaitu vektor K sama dengan 53, vektor Z sama dengan 53, dan vektor A sama dengan minus 37. Kemudian vektor komponen, yaitu vektor K sama dengan 5i plus 3j, vektor Z sama dengan 5i plus 3j, dan vektor A sama dengan minus 3i plus 7j.